Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul sekarang dan mengadakan acara seminar proposal ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yohana Alexandra Putri Marpaung, selaku moderator seminar proposal pada hari ini. Saya juga didampingi oleh notulen yang akan mencatat beberapa hal pada hari ini, yaitu Zahra Nabila. Pada Nabil, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Zahra Nabila selaku notulen pada hari ini. Terima kasih. Telah hadir juga bersama kita Zilan Putri Salsabila sebagai pemateri pertama dan Mutia Khairunisa sebagai pemateri kedua. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh Hanifarian Syawalia sebagai peserta. Langsung saja kita mulai acara hari ini dengan presentasi dari Zilan Putri Salsabila sebagai pemateri pertama dengan materinya yang berjudul Tindak Tutur Ilokasi Ekspresif dalam Variety Show Run BTS atau Daliora Bangtan episode 69-71. Ya, terima kasih Yohana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jilan Putri Salsabila dari Program Studi Bahasa Korea Universitas Nasional. Saat ini saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Tindak Tutur Ilokusi Ekspresif dalam Variety Show Run BTS atau Daliora Bangtan episode 69-71. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu latar belakang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sumber data dan teknik pengambilan data, dan yang terakhir adalah sistematika penyajian. Yang pertama adalah latar belakang. Bahasa merupakan alat yang digunakan oleh manusia sebagai sarana berkomunikasi dan berinteraksi, yang juga berfungsi untuk menyampaikan maksud dan tujuan tertentu. Dalam setiap proses berkomunikasi, terciptalah peristiwa tutur yang menghasilkan tuturan sesuai dengan konteksnya, dan dapat dikaji melalui salah satu kajian ilmu pragmatik, yaitu tindak tutur. Tindak tutur menurut Wijaya adalah berbagai bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh penutur dalam penggunaan bahasanya. Austin membagi tindak tutur menjadi 3 jenis, yaitu tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi. Tindak tutur ilokusi dikelompokkan menjadi 5 jenis, dan salah satunya adalah tindak tutur ilokusi ekspresif. Telah mengemukakan bahwa tindak tutur ilokusi ekspresif yaitu tindak tutur yang dilakukan dengan maksud agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam tuturannya tersebut. Misalnya adalah mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memohon maaf, memuji, mengkritik, dan mengeluh. Selain dalam interaksi dengan lingkungan sosial, tindak tutur ilokusi ekspresif juga dapat ditemukan di media massa yang diekspresikan baik secara lisan maupun tulisan. Tindak tutur yang diekspresikan secara lisan biasanya dapat ditemui dalam program acara di media elektronik seperti televisi atau internet. Salah satu contohnya adalah Variety Show Run BTS yang merupakan variety show Korea yang ditayangkan di web streaming video bernama V-Live. Pada setiap episodenya, para anggota BTS bermain game atau berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang mengharuskan mereka untuk menyelesaikan beberapa tantangan. Run BTS ini juga telah banyak menarik minat para penonton karena banyak hal menyenangkan yang disajikan pada setiap episodenya. Selain itu, kepopularitasan boyband BTS juga menjadi faktor mengapa variety show Run BTS ini banyak digemari penikmat variety show Korea, khususnya para ARMY. Run BTS episode 69-71 ini merupakan salah satu episode Run BTS yang terpopuler. Melalui interaksi para anggota BTS pada episode ini, dapat ditemukan banyak tuturan yang kemudian dapat dianalisis dan digolongkan menjadi tindak tutur ilokusi ekspresif. Yang kedua ada perumusan masalah.
Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk tindak tutur ilokus ekspresif pada tuturan yang dituturkan oleh anggota BTS di Variety Show Run BTS episode 69 sampai 71. Yang kedua, apa saja jenis-jenis tindak tutur ilokusi ekspresif yang dituturkan oleh anggota BTS di Variety Show Run BTS episode 69 sampai 71. Dan yang ketiga ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari penelitian kali ini, yaitu mendeskripsikan bagaimana bentuk tindak tutur ilokusi ekspresif pada tuturan yang dituturkan oleh anggota BTS di Variety Show Run BTS episode 69 sampai 71. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis tindak tutur ilokusi ekspresif pada tuturan yang dituturkan oleh anggota BTS di Variety Show Run BTS episode 69 sampai 71. Yang keempat, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini, yaitu penelitian ini bisa digunakan untuk memahami kajian pragmatik, khususnya tindak tutur ilokusi ekspresif. Yang kedua, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dengan metode yang berbeda dan kajian yang lebih luas. Adapun manfaat praktis pada penelitian ini, yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para pembaca yang sedang mempelajari ilmu linguistik, khususnya pragmatik dan tindak tutur ilokusi ekspresif. Yang kelima, ada metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya ada sumber data dan teknik pengambilan data. Adapun sumber data pada penelitian kali ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya adalah tuturan yang digolongkan ke dalam tindak tutur ilokusi ekspresif dalam video Variety Show Run BTS episode 69 sampai 71. Data sekundernya adalah jurnal, buku, artikel internet, dan situs-situs yang memiliki relevansi dengan tindak tutur ilokusi ekspresif. Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan teknik simak bebas libat cakap atau SBLC dan teknik catat. Sistematika penyajian pada penelitian ini dibagi atas 4 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori, bab 3 pembahasan, dan bab 4 kesimpulan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jilan atas materinya yang sangat menarik. Selanjutnya kita akan melanjutkan presentasi dari Mutia Khairunisa sebagai pemateri kedua dengan materinya yang berjudul Tindakan Bullying Antar Pelajar dalam seri Beautiful World atau Arum Daun Sesang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Khairunisa. Saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Tindakan Bullying Antar Pelajar dalam serial Beautiful World atau Arum Daun Sesang. Ada 7 pokok bahasan yang akan saya bahas, yaitu ada latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sumber data, dan sistematika penyajian. Yang pertama yaitu latar belakang. Menurut Gorides, masa remaja adalah masa perubahan dari anak-anak ke dewasa. Pada masa ini, remaja dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan dirinya. Jika mereka tidak dapat beradaptasi karena kurangnya fasilitas kebutuhan dari orang tua, maka menurut Stewart, pada masa ini mereka dapat mengalami masalah atau penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku dapat mengarah pada tindakan kriminal, yaitu kenakalan remaja. Salah satunya adalah tindakan bullying. Salah satu tindakan bullying yang sering terjadi adalah tindakan bullying antar pelajar di sekolah.
Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan tingkat pembulian antar pelajar yang mengkhawatirkan. Kasus yang akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan di Korea Selatan yaitu tentang seorang anak SMA bernama Lee Hyun Sop yang memilih mengakhiri hidupnya sendiri karena mengalami pembulian di sekolah. Isu sosial tindakan bullying seringkali direpresentasikan melalui serial televisi. Salah satunya adalah serial asal Korea Selatan yang berjudul Beautiful World, bercerita tentang anak SMP kelas 3 bernama Son Ho yang mengalami kekerasan di sekolah. Beautiful World merupakan objek yang akan saya analisis tentang fenomena bullying yang terjadi antar pelajar di sekolah. Seri ini merepresentasikan tindakan bullying yang kerap terjadi dalam realitas masyarakat Korea Selatan, khususnya di antara pelajar. Yang kedua, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang akan saya bahas yaitu bagaimana bullying di Korea Selatan direpresentasikan dalam serial Beautiful World. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja tindakan bullying yang terdapat dalam serial Beautiful World dan mengetahui bagaimana bullying di Korea Selatan direpresentasikan dalam serial Beautiful World. Lalu yang keempat ada manfaat penelitian. Bagi penulis, penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan program studi bahasa Korea di Universitas Nasional. Dan penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis dalam mengetahui isu sosial masyarakat Korea Selatan, karena kedepannya penulis akan bekerja dalam ruang lingkup masyarakat Korea Selatan. Dan bagi pembaca atau masyarakat, melalui penelitian ini, pembaca dapat menambah wawasan tentang bullying, termasuk faktor, bentuk-bentuk, dan dampak dari bullying tersebut. Diharapkan melalui penelitian ini, orang-orang akan lebih peduli tentang kasus bullying dan dijadikan pelajaran untuk kedepannya. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang akan dilakukan di masa depan dengan tema yang sama. Yang kelima ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, di mana saya akan menganalisis dan mendeskripsikan ke dalam tulisan terkait dengan rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Lalu yang keenam ada sumber data. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya berasal dari seri Beautiful World berupa potongan gambar dan dialog dari film tersebut yang menunjukkan tindakan bullying. Dan data sekunder diambil dari buku-buku, jurnal, dan situs-situs yang berhubungan dengan bullying untuk melengkapi data utama. Dan terakhir, sistematika penyajian. Sistematika penyajian dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pendahuluan, kerangka teori, pembahasan, dan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mutia atas presentasi yang sangat menarik. Karena kedua pemateri telah menyampaikan presentasi dari materi mereka masing-masing, maka dipersilakan bagi peserta yang hadir untuk memberikan pertanyaan kepada kedua pemateri. Pertama, silakan bertanya kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih. Nama saya Hanifah Riani Syaulia. Saya ingin bertanya kepada Jilan Putri Salsabila. Bagaimana contoh bentuk dan jenis tindak tutur ilokasi ekspresif yang dituturkan oleh anggota BTS di variety show Run BTS episode 69-71? Baik, terima kasih. Nama saya Hanifah Riani Syaulia. Saya ingin bertanya kepada Jilan Putri Salsabila. Bagaimana
contoh, bentuk, dan jenis tindak tutur ilokasi ekspresif yang dituturkan oleh anggota BTS di Variety Show Run BTS episode 69-71. Ya, baik. Untuk Jilan, silahkan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Hanifah. Jadi, menurut Linus, tindak tutur ilokusi merupakan tindak berbahasa yang makna informasinya bukanlah yang tersurat, melainkan yang tersirat. Maka dari itu, tindak tutur ilokusi dapat diartikan sebagai tindak tutur yang tuturannya diungkapkan secara tersirat atau memiliki maksud lain dari tuturan tersebut. Jadi, tindak tutur ilokusi ekspresif adalah tindak tutur ekspresif yang memiliki maksud tersirat atau maksud lain di dalamnya. Saya memiliki beberapa contoh tindak tutur ilokusi ekspresif yang ditemukan dalam Run BTS episode 69-71. Yang pertama, ada jenis tindak tutur ilokusi ekspresif mengeluh. Dengan konteksnya yaitu saat acara baru dimulai, produser menjelaskan agenda apa saja yang akan dilakukan pada episode kali ini. Salah satunya adalah menginap di villa. Saat itu, Jungkook menanggapi penjelasan dari produser dengan menebak kegiatan apa yang dilakukan selama di dalam villa dengan berkata, "Solma, pensionan에서 편지 쓰고 그런 건 아니죠?" Yang artinya, kami tidak akan melakukan hal-hal seperti menulis surat kan? Lalu J-Hope menanggapi tuturan Jungkook dengan bentuk tuturan seperti "이제 편지식 당하지", yang artinya sekarang menulis surat seperti itu membosankan. Nah, pada tuturan ini, J-Hope menanggapi tuturan dari Jungkook dan mengekspresikan keluhannya terhadap kegiatan membuat surat yang menurutnya membosankan. Dengan diiringi maksud lain, yaitu dia tidak ingin melakukan kegiatan menulis surat dan berharap agar produsernya tidak merencanakan kegiatan tersebut di episode kali ini. Yang kedua ada jenis tindak tutur ilokusi ekspresif memuji. Dengan konteksnya yaitu saat makan siang, anggota BTS memuji makanan yang sangat enak. Lalu J-Hope menuturkan bentuk tindak tutur ilokusi ekspresif memuji dengan tuturan, "Ya, Sugahyong to 요리 솜씨 기가 막혀. 이형 오늘 감바스 만들어줄 거야", yang artinya keahlian memasak Sugahyong sangat luar biasa. Dia akan membuat gambas hari ini. Nah, di sini J-Hope sebagai penutur memuji keahlian memasak Suga yang menurutnya sangat luar biasa. Di depan mitra tuturnya, yaitu anggota BTS lain, termasuk Suga. Dia juga berharap bahwa Suga hari ini akan membuat gambas. Sekian jawaban dari saya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Hanifah. Terima kasih. Baik, terima kasih Jilan. Sekarang kita akan lanjutkan ke pertanyaan bagi pemateri kedua. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, baik. Saya akan bertanya kepada Mutia Hairunisa, tindakan bully seperti apa yang digambarkan pada drama Beautiful World? Baik, kepada Mutia, bisa langsung jawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Hanifah. Tindakan bullying yang ada di dalam drama Beautiful World adalah kekerasan fisik, di mana sang pemeran utama, yaitu Son Ho, mengalami kekerasan fisik oleh teman-teman sekolahnya berupa pukulan atau tendangan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Apakah jawaban yang diberikan sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Jilan dan Mutia atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Hanifah atas pertanyaannya yang sangat menarik. Dengan berakhirnya sesi tanya-jawab, berakhir pula acara seminar proposal kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua orang yang telah berpartisipasi pada acara ini. Saya harap acara seminar proposal kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya, Yohana Alexandra, selaku moderator pada seminar proposal hari ini, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.